Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faqala al-musannif kitabul faraidi wal wasaya at-targhibu fi ta'allumil faraidi kana sallallahu alaihi wasallama yahussu ala ta'allumil faraidi wa yaqulu ta'allamul faraidu wa 'allimuha fa innaha nisful ilmi wa huwa awwalu syai'in yunsa wa yunza'u min ummati. Kitabul faraidi wal wasaya utawi kiku nerangaken faraid wal wasaya lan pira-pira wasiat. Kitab bab tentang pembahasan hukum waris dan wasiat sadurunge mati. At-targhibu fi ta'allumil faraid utawi kiku nerangaken demenaken memberikan motivasi menyampaikan kabar gembira fi ta'allumil faraidi ing dalem sinau belajar ilmu faraid. Saiki ilmu faraid wis hampir punah, Bu. Artinya bahwa ciri akhir zaman ilmu yang pertama kali nanti akan diambil itu ilmu faraid. Ilmu faraid hampir ning tanah Jawa, ulama-ulama Nusantara pun jarang yang memakai. Karena kebanyakan nanti itu pakainya ghibah. Sekedar untuk menghindari percecokan antar saudara. Jadi saat durunge mati, dua anak 5, ke bagiannya si A ning kene, si sulung ning kene, si ragil ning kene, sing tengah ning kene, dadi mati wis oleh bagian kabeh. Jadi faraid ora kanggo. Sajane Quran yang bahas faraid. Mati ninggal anak 2 perempuan ya 2/3 dapat bagiannya. Anak perempuannya 1/2. Wis dibahas nih Quran. Tapi ya itu tadi. Bahkan tahun berapa itu ada satu hukum yang mensetarakan gender. Dan itu agak kacau menurut saya. Kacaunya begini, karena kesetaraan gender, hukum waris itu nanti akan diberikan berdasarkan apa? Kita harus tahu dulu gitu loh. Jadi laki-laki dan perempuan itu dihukumi sama. Alasannya karena perempuan sekarang nggak sama seperti perempuan dulu. Perempuan sekarang itu bekerja. Kalau dulu kan 3 kasur, dapur, sumur. Itu perempuan. Maka laki-laki yang dapat bagiannya lebih banyak ketimbang perempuan. Nah, kesetaraan gender HAM ini unjuk kepintaran, lalu mengusulkan menetapkan hukum waris dihukumi sama. Ini penentangan terhadap Quran. Maka orang-orang alim itu bersatu untuk memperjuangkan hukum asal, yaitu hukum Quran. Sebagian di antaranya itu mengajukan pertanyaan yang membuat mereka itu tercengang. Waris ini berdasarkan prestasi
atau empati, rasa kasihan. Kalau memang berdasarkan prestasi terlalu janggal. Saya kasih contoh. Jenengan punya anak dua, satu laki-laki, satu perempuan. Yang perempuan kerja. Kerjanya itu bagus. Jadi direktur, jadi asisten, ASN, pokoknya dapat pekerjaan yang bagus. Sedangkan anak laki-laki idiot, misalkan. Idiot, bodoh, goblok, sekolah ora lulus. Kalau kasusnya semacam ini, lalu waris itu akan diberikan kepada siapa? Kalau diwariskan sama orang yang punya kinerja, punya prestasi, punya pekerjaan, itu nggak adil, kacau. Masa orang yang sudah kaya diberikan warisan, sedangkan yang bodoh, yang nggak punya apa-apa, idiot pula, nggak dapat waris. Berarti yang miskin makin miskin, ditinggal wong tua makin blangsak uripe. Wis pasti. Zaman ana wong tuane be kadang-kadang ora sempat keurus, apa meneh wong tuane wis ora enak. Orang tuanya meninggal wis pasti ora keurus. Tur ora oli warisan, bayangkan bagaimana kehidupan si idiot ini. Atau berdasarkan empati, berdasarkan kasihan. Ya sudahlah, karena dia sudah kerja jadi ASN, sudah dapat gaji tetap, waris itu jatuh pada orang yang idiot ini. Ya kurang adil juga. Wong dia kerja, kita itu nggak memberikan modal kok. Wong tua orang mei modal kok. Jadi sebenarnya kalian itu memperjuangkan apa? Memperjuangkan waris itu jatuh kepada siapa? Berdasarkan apa? Harusnya ada dasarnya. Kalau Quran sudah jelas berdasarkan kelaki-lakian dan keperempuanan. Quran kan bahas laki-laki itu berdasarkan singharannya hukum waris, berdasarkan gender laki-laki dan perempuan. Kalau berdasarkan prestasi, wong wis kerja kok malah dapat warisan, sing ora kerja malah tambah melarat. Kalau berdasarkan empati, sing idiot dapat bagian, sing wis sugih ora nggak dapat warisan, kita juga nggak merasa adil karena kita nggak pernah memberikan modal. Akhirnya kalah, Bu. Kembali ke hukum faraid. Tapi alhamdulillah ning Indonesia kebanyakan ning Jawa ya, nggak tahu di Sumatera sana atau di lain itu. Kalau di Indonesia khususnya ning Jawa wis akeh orang nganggo faraid. Sebab sadurunge mati wis dibagi-bagi. Mlebu nehi hibah. Hibah itu melampaui batas wasiat. Nah, nanti ada hukum wasiat juga. Sebelum faraid itu berlaku, maka sudah dihibahkan terlebih dahulu. Faraid ini kan berlaku ketika orang itu meninggal tanpa memberikan wasiat ataupun hibah. Harta tesi menumpuk esiake, nggak ada wasiat. Gitu loh. Dan wasiat itu nanti seharusnya memberikan wasiat kepada orang yang bukan ahlinya. Nanti saya juga kasih contoh. Karena sallallahu alaihi wasallam yakhussu ala ta'allumil faraid. Rasul itu sangat menekankan seseorang untuk belajar ilmu faraid karena saking pentingnya. Wa yaqulu,
Lan dawuh sapa Nabi ta'allumu pada sinau sapa sira kabeh, belajar sapa sira kabeh al faraid ing ilmu faraid. Wa allimu lan ngajarna sira kabeh ha ing ilmu faraid. Belajar ilmu faraid dan ajarkan ilmu faraid itu. Belajar mengajar ilmu faraid. Kenapa? Fa innaha mangka setuhune iku nisful ilmi, setengah saking ilmu, wa huwa awwalu syai'in yunsa wa yunsagu min ummati. Utawi ilmu faraid, wa huwa utawi ilmu faraid iku awwalu syai'in kawitane suwiji-wiji yunsa kang den laleni wayun zaulan dan cabut apa ma min ummati saking umat ingsun. Karena ilmu faraid itu adalah salah satu ilmu yang akan terlupakan dan ilmu yang nanti akan diambil. Pertama kali ilmu sing bakal dijukut, diangkat ke langit lagi, sudah nggak ada pemahaman ilmu, itu adalah ilmu faraid. Berarti perak-perak karo kiamat. Artinya ilmu itu sudah mulai diangkat, sebab singarane kiamat ora bakalan teko sadurunge ilmu ke wis entek ning alam dunya. Di pemahaman wis sak karepe dhewe. Alhamdulillah sampai sekarang masih kita mengajarkan atau melakukan hukum-hukum fikih, muamalah-muamalah yang diajarkan. Jadi ya insya Allah sih ada lah ya. Walaupun ya wis perek. Kasih adot walaupun wis perek. Alasannya gampang, orang mungkin tambah adoh, sing jelas tambah perek. Walaupun mungkin yang tes suwe, tapi yang mbuh ilmune Gusti Allah. Sesuatu yang pasti yang wajib kita yakini, tapi orang perlu dipikiri kapan tekannya. Pesannya Kanjeng Nabi pun, apa yang sudah kalian persiapkan untuk menghadapi kiamat. Jadi kita cuma sebatas mempersiapkan diri ketika kiamat itu datang. Ngake-ngake amal lah. Kiamat ben urusane Gusti Allah. Sing jelas jenengan itu berusaha untuk senantiasa beramal baik. Jenengan ojo nganti keliru. Jangan sampai jenengan itu terdikte oleh kebaikan, Bu. Ya. Terdikte. Jangan sampai. Artinya terdikte itu begini. Kalau kalian itu berbuat baik sama saya, maka saya akan berbuat baik sama kalian. Kalau kalian jahat, saya pun bisa jahat. Nah, itu terdikte namanya. Hukum alam. Agama itu melampaui itu, jauh lebih baik gitu loh. Jauh lebih besar. Kebaikan akan selalu membawa kebaikan itu sendiri. Kowe apik mbak aku apik mbak awakmu, kowe jahat mbak aku, kowe urusanmu, aku tetap apik, ngono lho. Itu agama. Nah, saiki kan enggak, Bu. Saiki hukum rasional gitu loh. Dia baik ya saya baik, dia jahat saya lebih jahat. Kadang-kadang seperti itu malahan. Saya bisa lebih dari jahat kan seperti itu. Itu artinya hatimu itu terdikte oleh sebuah perbuatan. Berarti jenengan itu belum beragama. Singarane agama orang mungkin mengajarkan tentang seperti itu. Agama akan selalu mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Itu agama. Kalau dia baik, kita baik, dia jahat, kita jahat. Orang perlu agama, Bu. Ya?
Ora perlu agama. Nurani kita pun sudah meronta-ronta kan. Hadir agama untuk menjadi penengah, pengayom, supaya kita itu bisa tenang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ta'allumul Qur'an, padha belajar sira kabeh Al-Qur'ana ing Qur'an, wa 'allimu lan ngajari sapa sira kabeh hu ing Qur'an. An-nasa ing menungsa. Belajarlah ilmu Quran dan ajarkan Quran itu kepada manusia. Makanya wong sing ngajari Quran Bu, Masya Allah, luar biasa, pahalanya itu ngalir terus Bu. Sing darani amal jariah itu ilmu yang manfaat, itu bukan hanya sebatas harta benda. Pemahaman ilmu pun selama itu dilakukan, rebut pahala itu dari apa? Dari orang lain Bu. Harusnya jenengan adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan pahala yang mengalir terus. Apa diantaranya? Ajarkan Iqra, ajarkan huruf Arab kepada anak cucumu. Jadi saat durungnya dikasihkan ke guru ngaji, kalian itu adalah orang pertama yang mengajarkan alif sampai iya ben anake dhewe ki weruh huruf alif kaya apa, bak seperti apa, tak bagaimana, sampai iya itu seperti apa. Karena ketika orang tersebut atau anak itu sudah bisa baca Quran, itu pahalanya setiap baca Quran akan ngalir kepada Anda. Satu hurufnya kan 10 kebaikan kan? Satu hurufnya. Ketika dia baca alif lam mim sudah 30, itu pun ngalir kepada orang yang pertama kali menunjukkan ini alif, ini lam, ini mim. Neng jenengan males-malesan sing entuk ganjaran sapa? Guru ngaji, Bu. Maka sudah tepat sekali bahwa Madrasatul Ula adalah ibu pertama kali belajar ya adalah dari sang ibu. Pendidikan pertama itu dari seorang ibu. Ajarkan itu. Sampai dia itu benar-benar menghafalkan Quran. Nek ngapale ta ora mungkin, Bu. Ya, ora mungkin jenengan sing ngajari. Biarkan dia itu. Tapi pertama kali memperkenalkan huruf itu harus kalian. Jangan sampai diserobot. Kowe hake jenengan kok. Sing dadi persoalan ke males kowe. Males, nggak ada waktu, plus tambah bodoh pula. Akhirnya dipasrahkan sama orang lain. Ini nasib gue rame. Tapi yang jelas bahwa tidak ada proses belajar mengajar yang lebih baik yang disenangi oleh baginda Rasul kecuali belajar mengajar ilmu Quran. Karena ilmu Quran itu adalah, Quran itu sendiri kan pedoman kehidupan kita. Manual book kalau cara ilmu perusahaannya. Itu manual book. Manual book itu adalah satu tulisan untuk memberikan keterangan pada produk yang sudah diciptakan. Bikin HP, bikin mobil, bikin motor misalkan. Tetap ada manual booknya. Tombol ini manfaatnya ini, tombol ini gunanya untuk ini untuk klakson, ini untuk menyalakan, ini untuk hasbro, ini untuk lampu, ini untuk macam-macam. Gas untuk ini, kecepatan sekian, daya
apa namanya bobotnya sekian, itu selalu ada gitu. Nah, manual booknya manusia itu adalah Al-Qur'anul Karim. Maka jenengan kudu sing pede, Bu. Karena kalian itu sudah punya manual book, seharusnya kalian itu ketika paham betul manual booknya itu seperti apa, maka kalian akan menjalani kehidupan alam semesta ini dengan enteng dan gampang, karena sudah tahu fasilitasnya. Ini untuk apa kita sudah ngerti. Ketika terjadi masalah problem ini, maka ini yang harus dilakukan. Kita sudah paham. Mesin gelitik misalkan. Kalau mesin gelitik, cara terbaik pertama itu ganti oli dulu. Kalau misalkan kita difitnah, dicaci misalkan. Ini, kita disuruh sabar dulu. Ada, Bu, manual booknya. Jadi ketika ada persoalan hidup yang jenengan alami terlalu berat untuk hidupmu, maka yakinkan bahwa manual book sudah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Orang mungkin, mesti aku kuat ya. Karena manual booknya orang mungkin mei beban di luar batas kemampuan. Wong aku kuatnya sekintal kok di mei 2 kintal, orang mungkin. Mesti ki paling pol-pole ki sekintal. Kari-kari atin aku. Hatiku mampu atau enggak gitu loh. Jadi yakinkan itu, karena manual booknya Quran mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oh, berarti aku bisa. Jadi ketika kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan profesinya, sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kemampuannya, menggunakan ala kadarnya secukupnya, ya, tidak berlebihan, hidupmu aman. Ya. Saya kasih contoh misalkan. Kita diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati atau menjalankan fasilitas yang Allah titipkan kepada kita. Tapi ingat, ojo nganti keluian. Secukupnya saja. Api, jenengan kalau diberikan api, menggunakan api dengan kadarnya, dengan secukupnya, maka selesai, Bu, selamat. Masakannya mateng, ya. Minumnya bisa secukupnya. Tapi kalau berlebihan bisa kebakaran, Bu. Banjir, air kita kalau minum, Bu, secukupnya sehat. Dan itu menyehatkan. Kelebihan kembung, Bu. Kembung. Nafas secukupnya. Kelebihan tornado, Bu, yang datang. Maka kata Allah, kalian aku jadikan khalifah di muka bumi ini untuk menjaga, melestarikan, meramaikan. Ini fasilitasnya, tapi jangan berlebihan. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, dan apa saja musibah yang menimpa dirimu itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu dewe. Tanah longsor, marga hutan digunduli, Bu. Ya? Banjir bandang, sampah ting serumpel, Bu. Mangan cilok, ada di gua ning salokan. Aja ndeleng sijine, Bu, pinge kuwe. Sakotak mangan kabeh, apa ya orang numpuk. Dalan banyu disumpel, ya banjir. Musibah yang menimpa dirimu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu dewe.
gunakan fasilitas yang Allah titipkan kepada kita sesuai dengan kadar kemampuan kita. Secukupnya, nggak boleh berlebihan. Ojo kakean, ora apik, kabeh sing kakean ke ora apik ngono lho. Over itu nggak bagus. Cinta terhadap seseorang berlebihan, nggak edan, Bu. Cemburunya itu nggak beralasan. Cemburuku tak beralasan. Ngobrol karo koncone, wis balik ditukar. Aduh, angel tuh ini. Karena overthinking, terlalu over gitu loh. Nggak bagus. Maka ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas. Ayo belajar ilmu Quran dan ajarkan itu kepada orang lain. Pahalanya sing ngajar Iqra luar biasa, Bu. Makanya Bu, jenengan sing iwamit ngajar Iqra, sabare di nggo maklum Bu, wong belajar wis tua-tua kabeh. Ya, pikirannya wis dibagi-bagi. Ana pikiran cicilan, ana pikiran semacam-macam ya. Banyak sekali yang dipikirkan. Orang mungkin mikirin tentang perbedaan orang mungkin kurpet tak pusing dipikiri. Jadi ya, misalkan rotu angel sithik ya khususnya di ulur neh ben rotu dawa. Masalahnya orang ngono, Pak. Kemarin itu sudah tak ajarkin gini, caranya gini. Balik lagi ke awal lagi. Orang mudeng-mudeng ke wong goblok banget. Nah, wis pinter ora bakalan ngaji, Bu. Ya. Nyapo wis pinter ngaji ning awakmu ge. Ya ora mungkin ngajire malah sing luwih dhuwur ngono lho. Jadi disabari. Nggak ada pilihan, sudah. Nggak ada pilihan. Artinya kita yang harus selalu ekstra sebagai orang yang lebih tahu dulu, orang yang lebih pintar dulu, orang yang lebih mengerti, itu harusnya jauh lebih ekstra sabar ketimbang wong sing baru sadar. Orangnya nembe belajar kok. Wa ta'allumu lan belajar sira kabeh al faraid ing ilmu faraid. Wa 'allimuha lan ngajarna sira kabeh ing ilmu faraid. Dan belajarlah ilmu faraid, Bu. Lalu ajarkan ilmu faraid itu. Ya. Saiki wis rada anu, Bu. Temenan. Ilmu faraid ke wis hampir punah. Artinya ilmu faraid itu akan selalu eksis, akan selalu digunakan ketika. Jadi boleh dibilang ini ilmu cadangan. Ya, ilmu cadangan ketika orang itu belum sempat menghibahkan, belum sempat gawak wasiat, keburu mati, wis waris, ngono lho. Ya gitu. Tapi ya sekali lagi bahwa saiki wis sadurunge mati, umur wis bisa widang, ya kayak sing pojokan nggo si kecil, kayak sing gede, kayak sing tengah misalnya. Nah, wes sing ngarepku mah aja didol, aja nggo sapa-sapa. Lah piye sih, Pak? Lah dudu wekeku. Ternyata dak kene tanggane. Ya pantes ora oleh. Aduh ampun. Dan itu boleh ya, itu boleh, nggak apa-apa. Itu boleh. Artinya hibah itu diperbolehkan. Hibah itu melampaui batas wasiat. Fa ini mangka setune ingsun imruun. Iku wong suwiji makbudun kang bakal dipundhut wal ilmu lan ilmu marfuun. Iku den angkat. Karena sesungguhnya aku adalah orang yang bakal diambil dan ilmu yang bakal diangkat. Wayusiku ayyah talifa isnani fil faraid. Hampir orang-orang itu akan berselisih. Ya.
tentang fil faraidi wal mas'alati. Dua orang itu berselisih terhadap ilmu faraid dan persoalan fala yajidani, dan tidak menemukan keduanya ahadun, seorang kiai, seorang ulama, seorang guru, seorang ustadz bighairihi masih. Ini harusnya yukhbiruhuma, bukan bighairihi. Kok bighairihi? Yukhbiruhuma, kang ngabari sapa isnani. Nih jenengan sing lagi pegang kitab, kalau baiknya itu dibunderi bi khobrihima, dibunderi lalu ditulis nying sore yukhbiruhuma. Jangan dicoret, tapi dibunderi saja. Bi khobrihima dibunderi, lalu bawahnya itu atau sampingnya itu dituliskan yukhbiruhuma. Biarkan musonef itu mempertahankan itu. Yukhbiruhuma jenengan ngaji kali alan. At-targhibu fil wasiyat. Utawi kiku demenaken memberikan motivasi kabar gembira fil wasiyati ing dalam ilmu wasiat. Wasiat ke tulisan atau omongan sadurunge mati. Qala sallallahu alaihi wasallam, wis dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku mati sapa man ala wasiyatin ing atase wasiat, mata maka mati sapa man ala sabili ing atase dalan wa sunnati lan sunnah. Barang siapa yang mati dan dia itu sudah memberikan wasiat, maka matinya itu dalam keadaan keridhaane Allah lan nglakokna sunnahe Kanjeng Nabi. Wa mata lan mati sopaman ala taqiyin, lan mati dalam keadaan takwa, wa syahadatin lan dalam keadaan persaksian, wa mata lan mati sopaman maghfuran haladen sepura lahu sopaman, dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati mai wasiat. Misalnya wis jarang lah ya, wong mati me wasiat kayak wis jarang, karena apa? Orang-orang itu nggak pernah tahu, nek matine wong-wong gemian ke kaya-kaya wis kaya-kaya sudah tahu, seakan-akan sudah tahu bahwa seminggu lagi itu akan mati atau 1-2 hari lagi itu akan mati, jadi memberikan wasiat. Ya. Sehingga mereka itu melakukan perwasiatan. Wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ma haqqum ri'in. Ora ana utawi hak iku wong suwiji muslimin kang muslim lagu iku tetep kaduwe muslim apa syai'un suwiji-wiji yusi kang wasiat sapa muslim fihi ing dalem syai'. Ya bitu kang nginep lailatani ing rong wengi, wa fi riwayatin salasu layalin. Satu riwayat mengatakan 3 malam, illa wa wasiyatuhu angin utawi wasiat sira maktubatan iku maktubatun kang den tulis ing dawu ing dalem sandinge imriin. Qala Nafi sami'tu Abdullah ibni Umar. Nafi menyampaikan ketika Abdullah menyampaikan yakul ma marrat alaya lailatun mungtu sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yakul dzalika illa wa indi wa wasiyati maktubatun. Sebaiknya kalian itu ketika mau tidur itu nulis wasiat. Ya. 2 atau sampai 3 hari sebelum kematian datang.
Artinya jenengan itu selalu siaga. Sadurunge turu jenengan wis wasiat, kasihkan itu ke bantal, ya, taruh di bawah bantal, lalu diperbaharui selama 2 atau 3 malam, gitu loh. 2 atau 3 malam sudah ada wasiat. Karena kita nggak tahu kapan itu mati, jangan-jangan turu bar kue ora melek neh. Bablas ternyata mati. Artinya jenengan wis ene wasiat sanging sore bantal. Ini dawuhe Kanjeng Nabi. Nah, kata Nafi, ketika saya mendengar Abdullah menyampaikan itu, saya tidak pernah tidur kecuali saya sudah menulis surat terlebih dahulu untuk wasiat. Imam Nafi, gurunya Imam Syafi'i. Saya tidak pernah meninggalkan, ya, saya tidak pernah meninggalkan ketika saya tahu hadis tersebut tidur kecuali saya sudah menulis wasiat terlebih dahulu. Wasiat, Bu, wasiat itu harusnya seyogyanya itu jangan sama ahli waris, ya, tapi sama pihak ketiga. Paham? Dulu ada sebuah cerita, seorang kiai itu sudah nasa sakaratul maut, nunggu anak kesayangannya itu hadir, Bu. Jadi orang mati-mati. Padahal wis sakaratul maut banget, tapi orang mati-mati. Karena durung kumpul, Bu. Anaknya durung kumpul. Ternyata si anak kesayangan ini adalah anak perempuannya. Yang mana anak perempuan itu tentu punya suami. Si suaminya itu ternyata tidak mengizinkan melangkahkan kaki meninggalkan rumah saat durunge bojone ke Bali. Kebetulan suaminya itu pergi, Bu. Jangan keluar rumah sebelum saya pulang. Santri datang lalu menyampaikan disuruh cepat-cepat hadir karena Mbah Yai itu sudah begini-begini. Dengan tangisan air mata, dia menjawab, kamu pulang dulu sana. Suamiku belum pulang, saya belum bisa datang. Sampaikan itu sama saudara, sama orang tua. Pulang lagi santrinya, Bu. Sampaikan. Pulang ternyata, sang suami, si istri ini sudah gedros nangis luar biasa. Ayo cepet pulang, ayo cepet ke rumah bapak, ayo cepet ke rumah bapak. Sang suami itu dengan santainya mengatakan, saya baru pulang, perut lapar, kamu siapkan dulu makan. Bayangkan, Bu, andaikan dia itu bukan istri yang soleha, Bu, wow, diamuk bojone, Bu. Tapi karena dia tahu persis, artinya bahwa ajarannya bapaknya juga ternyata itu benar. Dia tetap, Bu, ngeladeni dulu, nyiapkan makanan dulu. Utusan santri sudah 3 kali datang ke rumah, bayangkan, wis ping telu gagal. Ya, sudah 3 kali. Tapi ternyata bapaknya di sana, Mbah Yai itu nggak mati-mati, Bu. Seakan-akan menunggu gitu loh. Singkat cerita, sang suami itu makan, setelah selesai, ayo berangkat. Berangkat berdua, sampai di sana, si menantu ini justru yang dipanggil, Bu, bukan anak kesayangannya justru. Ternyata yang ditunggu itu menantunya. Dipanggil, lalu dibisikin sesuatu, baru gue tidak lama kemudian sedo, wafat. Meninggal, Bu. Wafat. Anak kumpul kabeh, wong gemian, Bu, mesti anaknya akeh-akeh kan. Banyak banget anaknya.
Singkat cerita, karena dia itu tokoh agama, ulama setempat, tentu yang hadir untuk pemakaman dan untuk tahlilan itu pasti banyak, Bu. Sedangkan nggak bawa duit, nggak punya duit sama sekali. Nggak ada duit. Terus kata si menantu ini, si menantu yang apa namanya, yang dibisikin sebelum wafat, itu bilang gini, kalian tenang saja. Tadi bapak itu wasiat. Wasiatnya itu begini, 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 begini. Ambilkan kitab Sahih Bukhari, ambilkan kitab Sahih Muslim, ambilkan kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab itu. Banyak sekali kitab yang disebutkan, lalu bawa ke sini di hadapanku. Ya, sampai buka halaman sekian. Kitab ini buka halaman sekian, kitab ini buka halaman sekian, kitab ini buka halaman sekian. Terkumpul ternyata duit ning kitab kabeh, Bu. Kenapa yang diwasiati itu menantu, bukan anaknya sendiri? Yang punya potensi untuk berlaku zalim itu yang punya ahli waris, Bu. Ya, yang punya kesempatan atau berani untuk melakukan perbuatan zalim tentu orang yang punya kekuasaan. Gitu loh. Jadi orang yang berkuasa adalah punya potensi untuk berlaku semena-mena. Jadi wajar nih pemimpin kelakuannya kayak sak karpet dhewe kayak wajar ngono lho. Memang ya kesempatan untuk melakukan kezaliman itu terletak pada kekuasaan, pada kekuatan. Wong melarat, wong lemah, orang mungkin melakukan kezaliman, Bu, sama wong yang lebih besar. Majikan karo pembantu sing akeh-akeh dianiaya, ke pembantune, Bu, orang mungkin pembantu nganiaya majikan, Bu. Di sini kelihatan banget gitu loh, bahwa agama itu bener ngono loh. Oke. Akhirnya, ternyata puluhan juta, Bu. Ya, puluhan juta ya, wis. Singkat cerita yang ingin saya garis bawahi itu adalah bahwa nek jenengan pan gawe wasiat pihak ketiga. Tapi yo aja adu-adu pihak ketigane ngono lho ya. Aja adu-adu. Oh, wong sing ora kenal diwasiati. Ya repot. Ya tentu orang yang dekat dengan kita, yang dipercaya sama kita, lihat peringainya kelakuannya, ya tabiatnya itu seperti apa, akhlaknya bagaimana, baik atau tidak, itu yang diwasiat, titipi wasiat. Makanya teman-teman, sahabat-sahabatku, itu bagian bagian terpenting yang harus kita lakukan. Bahwa ilmu faraid, pembagian waris itu perlu kita pelajari. Wasiat pun harus kita pahami. Jangan hanya sekedar menyampaikan atau berwasiat saja. Wasiat sakar beda. Terus begini, kembali ke ilmu faraid. Allah wis kadung bahas pembagian waris, Bu. Ini yang harus kalian benar-benar pahami. Allah wis kadung bahas hukum waris. Jadi nang jenengan pan mati, bos ninggali waris ngono lho. Ojo mati wis ora nggawa apa-apa, ora ninggali apa-apa, ninggali kalapisan malah utang kan mati ora tata kowe, Bu. Ya, kasihan Quran kan wis dibahas kok malah ora nggak ada yang diwaris kan. Kan kasihan Qur'ane, nganggur berarti. Dilawan wis dibahas, mati sing tata, ya. Nek jenengan pan mati sing apik. Mati sing apik ki priben? Mati sing bisa mei modal marang anak putu ngono lho. Ya, kowe mati sing apik, Bu. Makanya jenengan kan sampai detik ini saya bela-belain masih bertahan di Taiwan. Dan nanti mati aku tetap ninggal waris.
orang ninggal utang. Tapi ya hibahkan dulu, tapi tetap ada satu yang nanti dihukumi waris bu. Ben kanggo kabeh wasiat ya jadi, hibah ya dilakoni, waris pun tetap ada ngono lho. Saya ini kan nenek ning Jawa ya, ning Jawa biasanya rumah baku, rumah buku neng kene arangane rumah buku, rumah lama. Itu biasanya itu jatuhnya ke siapa, Bu? Anak ragil, anak sulung, atau anak yang berprestasi? Urus yang ngurusin orang tua. Kan seperti itu kebanyakan gitu loh. Artinya apa? Artinya bahwa ada, dan itu pun kita sudah sampaikan terlebih dahulu sebelum kematian kita, kan seperti itu. Artinya bahwa kita itu sudah sampaikan, itu hibah. Ya, aku sing apa ngopeni aku, ya wis ke omah nggo awakmu kabeh, wis tak bangun omah kabeh, sikae wis ning kene di sini sudah. Gitu. Tapi tetap kudu anak sawah sing diwaris Bu, hartane. Supaya apa? Supaya kanggo kabeh. Soalnya nih orang kalau nggak seperti itu ya. Dan minimal ini untuk penyemangat kita dalam bekerja, minimal itu Bu. Oh iya, aku kudu semangat nyebut gawe. Supaya apa? Supaya aku bisa nyangoni anak putuku. Supaya anak putuku ya jangan nanti kayak aku lah. Jadi babu terus dari 6 sampai tua. Jangan nanti lah ya. Jadi jangan kerja terus. Tujuannya supaya anak putune ora kaya jeneng saiki luwih parah ya anaknya dijak Bu. Daripada ning Indonesia, ayo ning Taiwan bareng karo ibu. Wah, Taiwan bareng kumpul reuninan ning kana Bu. Kakange dijak, adine dijak, tanggane dijak. Sak anak putune dijak. Reuni ning kana Bu. Ya ora apa-apa selama itu halal ya. Jaga baik-baik hati dan imanmu, ya orang masalah. Tidak ada pekerjaan hina yang halal, nggak ada Bu. Lakoni pekerjaan halal tapi hina itu nggak ada. Mesti pekerjaan halal itu pasti tidak menghinakan dan tidak terhinakan. Orang mungkin perkara dihalalkan kok bisa menghinakan kita. Biarpun status kita itu adalah orang yang membantu, tapi tetap dengan dengan sifat kepribadian kita, kerawian kita, itu tetap bertabat. Karena yang kerja itu adalah tenaganya. Dan itu pantas mendapatkan bayaran. Ojo nganti imanmu didol, perasaanmu itu dijual, kaya rene harga dirinya. Ya. Paham ya? At-targhibu min tarkil wasiyati wa min tarkil adli fiha. Ancaman meninggalkan wasiat dan meninggalkan keadilan di dalam berwasiat. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad syafi'ina karimatu Muhammad sallim wa tabaraka ala ashabatil rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yafi'u kafidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-ismifani. Allahumma yassir lana umurana ma'arrahati li qulubina wa abdanina wa salamati wal afiyah fid dinina wa dunyana
وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموتنا ورحمة عند الموتنا ومغفرة بعد الموتنا اللهم هون علينا في سكرة موتنا والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم اتنا رزقك الذي وعدتنا به بسهولة في هذه الساعة وانزل علينا البركة في جميع كسبنا يا الله يا عليم يا رزاق يا كريم افتح لنا قلوبنا فتوح العارفين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon satu Fatihah buat sahabat kami PMI yang ABK tanggal 30 kapal kebakaran, 7 orang sudah diselamatkan, 1 orang belum ditemukan dari kapal nomor 266 terus di Patojo, Pelabuhan Patojo. Yang 6 itu meninggal apa? Yang 7 orang selamat, yang 1 belum diketemukan mayatnya sampai sekarang masih dicari. Yang meninggal berapa? 1. Yang meninggal 1, yang belum ketemu itu. Yang meninggal 1 yang belum ditemukan itu di dalam laut perbatasan antara Taiwan Jepang. Kapal Cunung dari Pelabuhan Kilung. Baik, kita hadiahkan Fatihah untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan kalaupun meninggal semoga cepat diketemukan, kalaupun selamat ya kita alhamdulillah, mudah-mudahan dipermudah untuk pencariannya, mudah-mudahan saya hadiahkan untuk kesemuanya saja, kebaikannya saja, supaya teman-teman kita itu selalu diberikan di penjagaan, keselamatan, dan untuk semuanya saja ya, yang bekerja, baik yang di laut maupun yang di darat. Ila hadihim ya saya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wali jasadihi rubin wa fu'in jasad khususun limakulin sahajatin hadir Saulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim mudah-mudahan segera diketemukan dan teman-teman yang dirawat di rumah sakit semoga cepat sembuh. Terima kasih banget nggih Abang nggih, semoga
Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.